Suara saya terdengar mboten dari situ? Halo, suara saya terdengar nggih? Nggih. Ya, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu guru semua yang berbahagia. Kita lanjutkan nggih. Kita lanjutkan untuk hari ini diskusi kita tentang LK ini ya, masih KB5 ya Bapak Ibu. KB5 itu jadi ada tentang pengembangan materi, kemudian ada LKPD, kemudian ada media, nih, pengembangan media seperti itu. Nah, untuk materi atau pengembangan materi, untuk pengembangan materi sudah kita bahas dan sudah kita mengerjakan LK, yaitu LK 5 ABC yang kemarin. Kemudian untuk hari ini akan kita kerjakan yaitu LK 5 DEF, 5 DEF, betul ya, 5 DEF ya. Nah, itu mencakup LKPD, kemudian ada pengembangan media, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sudah pernah membuat LKPD belum? Mungkin sudah ada yang berpengalaman membuat LKPD di sekolahnya masing-masing? Siapa Bu, Pak, yang sudah pernah? Bu Yuni mungkin sudah pernah membuat LKPD di mapelnya? Atau guru sudah pernah membuat belum? LKPD. Ya, baik. Sudah dibaca modulnya belum LKPD? Nah, nanti bisa dibaca gitu Bapak Ibu. Jadi Ibu. Nanti ya, jadi kayak LKPD ya, LKPD itu apa? Apakah hanya soal-soal saja Bapak Ibu yang diberikan kepada anak didik? Atau seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Monggo, silakan. Model LKPD itu seperti apa? Jadi kan lembar kerja peserta didik. Apakah hanya kerja atau soal-soal, bentuk soal-soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik atau ada komponen lain, ada informasi lain? Monggo mungkin ada yang bisa memberikan pengetahuannya. Mungkin bisa berupa proyek, Ibu, diskusi, dan tidak hanya berupa soal. Ya, apalagi? Ya, jadi bervariasi ya Bapak Ibu ya. Yang jelas kerjaannya itu diberi selain peserta didik itu mendapatkan materi ya, dari kita, dari guru gitu. Kemarin kan sudah diajarkan materi tentang haji misalkan. Nah, selain itu peserta didik diberi LKPD Bapak Ibu. Nah, jadi nanti LKPD itu lengkap ya Bapak Ibu. Kita membuatnya lengkap, dimulai dari apa saja itu yang harus dipersiapkan kita nanti. Yang pertama, lembar kerja untuk peserta didik itu apa namanya, setiap anak itu satu gitu nggih Bapak Ibu. Jadi ada identitas peserta didik, kelas, tema, tujuan pembelajaran dan langkah-langkah kegiatan seperti itu. Kemudian ada lembar jawab dan lembar penilaian. Nah, jadi LKPD itu ada 3 ya, lembar kerjanya itu sendiri, kemudian ada lembar jawaban, kemudian ada penilaian. Nah, untuk lembar kerja sama lembar jawaban itu kan diberikan kepada peserta didik. Kemudian untuk penilaian itu kan untuk gurunya, seperti nggih disimpan oleh guru. Ada penilaian itu mungkin ada kunci jawaban, ya ada kunci jawaban, rubriknya seperti itu ya. Nah itu disimpan oleh guru, artinya nanti buat patokan guru untuk memberikan penilaian kepada peserta didik. Jadi penilaian itu nggak dikasihkan ke peserta didik. Kemudian nggih, seperti itu. Nah, nanti panjenengan Bapak Ibu semua di tugas ke-5D ini nanti panjenengan membuat LKPD nggih. LKPD yang mana nanti ketentuannya atau poin-poin yang harus diisi sudah ada di LK yang di LMS, formatnya sudah ada, tinggal nanti panjenengan mengisi di sana, begitu Bapak Ibu. Nah, nanti untuk mengisi ini panjenengan tentukan CP dan TP-nya nggih. Cukup TP 1 saja Bapak Ibu nggih. 1 TP nggih. 1 TP itu sebenarnya bisa dibuat berbagai LKPD nggih, tapi nanti panjenengan buat 1 aja. Gitu. Misalkan ini ya, kolom yang
akan diisi, ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk LK nanti ya, LK yang di LK 5DF ini, untuk semua LK maksud saya itu diberi identitas, nama, satuan pendidikan, mata pelajaran, seperti itu nggih, materinya apa, kemudian kelas apa, fase apa, begitu. Atau lebih, apa, rincinya sub materinya apa gitu juga enggak apa-apa, karena misalkan materi haji itu kan banyak konsepnya nggih, seperti yang sudah kita buat kemarin ya Bapak Ibu. Nah, misalkan Bapak Ibu, di kelas C ya, ditulis kelas C begitu. Kok kelas C, maaf, kelas 5 gitu ya, fase C misalkan. Nah, itu ditulis nama ininya, apa, identitasnya biar biar apa namanya, biar jelas nih Bapak Ibu. Kemudian di LK 5D Bapak Ibu, kita mulai langsung ya ke LK 5D ya. Nah, atau kita membuat LKPD di sana. Nah, nanti jadi sebelum kita membuat lembar kerjanya itu kita punya reng-rengan atau punya apa ya Bapak Ibu, ini punya ringkasan dulu ya untuk apa namanya, kita akan membuat LKPD. Yang pertama itu ada kolom judul Bapak Ibu. Nah, ada beberapa komponen yang harus panjenengan isi, yaitu judul. Nah, judul itu, nah nanti panjenengan tentukan Bapak Ibu. Nah, tentukan apa namanya, apa yang akan diajarkan atau materi apa yang akan dibuat LKPD Bapak Ibu. Ya, misalkan materi haji, nah, atau sub materinya apa, seperti itu. Terus kemudian yang kedua itu petunjuk belajar. Nah, bagaimana di situ panjenengan tuliskan langkah-langkahnya nanti, langkah-langkah apa namanya, siswa itu mengerjakan LKPD itu seperti apa. Apakah harus melihat video terlebih dahulu, misalkan ya, sebelum apa namanya, mengerjakan tugas, atau apa namanya, diminta untuk membaca terlebih dahulu, atau diminta menyaksikan PPT, atau apa namanya, diminta untuk mendengarkan apa namanya, penjelasan dan sebagainya. Monggo nanti ditulis di sana. Apa saja yang dilakukan oleh siswa, gitu ya, urut begitu. Nah, kemudian kolom ketiga itu CP dan TP. Nah, di CP dan TP ini nanti panjenengan tuliskan CP yang akan dipakai itu yang mana. Kan kemarin kita sudah membuat CP, TP itu kan banyak ya di elemen ya, di elemen kelas kita. Jadi tidak usah dibuat semua. Nanti kita cukup fokus ke kelas kita, Bapak Ibu, nggih. Kan nggih, untuk sampai sini nggih CP. Misalkan panjenengan di kelas C. Nah, ya ditulis, nah CP apalah, TP-nya apa gitu. Nah, TP itu nanti satu saja Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya satu aja. Ditulis yang komplit ya Bapak Ibu. TP-nya itu kemarin apa, ditulis yang komplit. Jangan hanya misalkan mempraktekkan puasa atau apa ya, mengenal puasa, jangan seperti itu. TP itu kan apa namanya, ada beberapa komponen ya, tidak hanya kompetensi sama ininya saja, tetapi komplit yang sudah kita buat kemarin gitu. Kemudian kolom yang selanjutnya adalah informasi pendukung Bapak Ibu. Nah, di sini informasi pendukung itu panjenengan isi dengan materi-materi apa saja yang sudah kita kembangkan. Nah, misalkan ketentuan ibadah haji gitu ya, ya begitu nanti berarti materinya tuh apa, ditulis di situ nggih. Dan mungkin misalkan ada tambahan materi dari link, ya monggo disertakan linknya di situ. Kalau ada materi dari buku apa, ya disampaikan di situ. Gitu. Jadi supaya apa yang sudah kita buat ya, pengembangan materi itu kita apa, pakai gitu. Oke, begitu Bapak Ibu. Paham nggih sampai sini? Kemudian tugas dan langkah kerja. Nah, tugas dan langkah kerja. Jadi semua itu nanti ngikut ke CP dan TP, ikut ke TP nih Bapak Ibu. Kalau TP-nya misalkan mempraktekkan tata cara ibadah haji, misalkan ya siswa diminta, itu berarti tugas dan langkah kerjanya juga mestinya sesuai dengan itu. Jangan yang lain ya tugas itu, jangan menilai yang lain gitu. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, penilaian itu nanti dibuat 3 ya Bu ya. Buat 3 model penilaian ya. Ada penilaian apa Bapak Ibu yang biasa kita gunakan? Ada yang tahu?
kalau kita mengajar peserta didik itu yang kita yang kita harapkan tuntas itu apa, dari segi apanya Bapak Ibu? Kognitif, ya kognitif, apalagi psikomotorik, kemudian Afektif. ya, Afektif. jadi sikap, gitu, apalagi keterampilan dan pengetahuan. Nah, PSK, pengetahuan sikap keterampilan, atau SPK, monggo ya, boleh ya. Nah, itu nanti untuk penilaian dibuat ketiga-tiganya ya Bapak Ibu ya, supaya mencakup seluruhnya begitu. Nah, itu untuk 5D seperti itu. Paham sampai sini Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Itu tadi Bu, nama bukunya disebutkan Bu ya? Ya boleh. Jadi di sini nanti informasi pendukung. Ya, informasi pendukung itu artinya materi-materi yang mendukung, yang mendukung materi yang kita pakai itu apa saja gitu loh. Biasanya kan kita sudah punya buku pegangan ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan hanya di buku pegangan saja maksudnya. Jadi pendukung yang lain gitu. Misal dari link, ya monggo ditulis linknya. Gitu nggih? Ya Bu, siap Bu. Ya. Jadi materinya Bu ditulis ya Bu? Materinya ditulis di situ. Kalau enggak ya boleh gini Bu. Misalkan ditulis sedikit aja. Ditulis sedikit misalkan pengertian ya. Misalkan apa itu dalam kurung di buku. Misalkan buku biasanya buku paket apa gitu ya. Halaman sekian gitu ya boleh. Halaman sekian sampai sekian. Nah, gitu ya. Terus kemudian tentang ini gitu bisa dibuka di link berikut ini, begitu juga terus jika linknya gitu boleh Bu Bapak Ibu seperti ini, atau mau ditulis semua materinya ya monggo gitu nggih Pak Bu nggih. Kalau ada linknya ya dijelaskan sedikit misalkan tentang ini materi tentang ini ya, pendukung tentang ini bisa dibuka di link berikut ini gitu, ditulis linknya itu Bapak Ibu, biar enak dibaca ya dikasih misalkan dengan akan membuat dari 3 informasi pendukung ya 1 apa, kemudian 2 apa, 3 apa, supaya kita ngoreksinya juga enak dan mudah. Jadi kalau ngoreksi itu jelas itu langsung cepat gitu ya. Dan apalagi kalau tulisannya rapi. Oke Bapak Ibu, monggo kalau mau disampaikan, ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita masuk ke LK5E dan F. Sampun paham nggih? Mungkin nih ya. Nanti kita setelah itu kita akan lanjut ke LK5E ya, membuat media digital, video sumber belajar. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus membuat media Bapak Ibu? Ngajar aja toh sudah ada bukunya. Kenapa harus pakai media segala Bapak Ibu? Ya, buku itu juga media ya sebenarnya ya. Nah, supaya Bapak Ibu di kelas sudah menggunakan ini belum? Kalau ngajar misalkan menggunakan video atau menggunakan PPT atau panjenengan buat sumber melalui TikTok, melalui YouTube dan sebagainya. Ada yang sudah seperti itu Bapak Ibu? Karena tantangan kita era digital ya Bapak Ibu. Di era digital maka kita harus juga ngikut begitu. Jangan sampai kita sudah berada di era digital, kita masih mengajar itu masih seperti di era dulu waktu kita kecil seperti itu. Nah, maka dari itu kita diajarkan untuk membuat media sebagai sumber belajar seperti itu. Supaya variatif, kemudian menarik, kemudian meningkatkan siswa juga, bermakna juga pembelajarannya, tidak hanya anaknya dibaca, kemudian ini digarap tugasnya ini di LKS, guru mau rapat dulu ya. Nah, misalkan seperti itu. Ya, yang terjadi banyak sekali seperti itu. Kemudian sehingga anak-anak itu peserta didik tidak tidak bisa maksimal pembelajarannya gitu ya.
tidak variasinya ada, kemudian basic teknologinya juga nggak kelihatan di pembelajaran kita, sehingga nanti kita harus menggunakan media gitu ya. Nah, nanti pilihan medianya itu sangat banyak dan beragam Bapak Ibu, bisa dibaca di modul. Kemudian nanti untuk membuat LK5 itu, di situ sudah ada tentunya, macam membuat video belajar dan mengunggahnya di YouTube, dengan menyertakan link. Nah, kemudian membuat belajar melalui aplikasi TikTok. Nah, nanti di 5E ada 2 ya Bapak Ibu. Itu sudah ada kolom 2, nama media videonya apa, misalkan YouTube, ya ditulis. Nah, video tentang apa, judulnya panjenengan nanti harus ada nih. Video tentang materi haji, tata cara berhaji, misalkan kelas ini, fase ini, ya. Kemudian disertakan ininya. Kemudian nama media belajar video yang dari TikTok kedua itu, nah itu ditulis tentang apa, linknya ditulis di situ, di LK itu ya Bapak Ibu. Nah itu untuk LK 5E Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan dengan LK 5F. Nah 5F ini juga membuat media. Ya monggo silakan tanya dulu. Ini Bu, untuk link yang media, dua-duanya harus ada Bu ya? Iya. Kalau YouTube ya, itu ada beberapa YouTube contohnya. Memang di TikTok ada tetap ya? Iya, sebenarnya apa namanya, sebentar, itu memang ada berbagai apa ya Pak, ada berbagai, ada bilang TikTok kan sebenarnya kan dihapus gitu ya. Tadi ada juga diskusi di dosen ya, coba saya ini dulu. Jadi sebenarnya bisa juga selain TikTok gitu ya. Selain TikTok juga bisa, karena apa? Sebentar lagi katanya mau dihapus ya, tapi ya kita kan nggak tahu juga ya apakah mau dihapus atau tidak. Yang penting kita tuh bisa gitu, Pak, membuat sumber belajar seperti itu. Mungkin bisa pakai yang juga misalkan apa ya, Musical.ly, Dubmes, Vigolit, Kaigo dan lain-lain itu bisa, selain YouTube maksud saya. Gitu ya. Tapi mungkin untuk lebih mudahnya ya TikTok itu kan mudah ya Pak. Nah, monggo nanti bisa pakai yang lain selain TikTok ya. YouTube juga pakai yang lain tuh di LK5B itu. Yang penting ada linknya, ya. Terus jelas namanya nanti ya, nama video. Boleh TikTok enggak apa-apa, yang di nomor 2 itu. Itu Pak. Telepon? Iya Bu, paham. Oke. Terus jadi materi yang disampaikan di dalam media itu, baik YouTube atau TikTok, itu ya materi yang kita pakai, okay? Yang kita pakai apa namanya? Ya jadi yang kita pilih gitu ya. Misalkan tadi milih haji ya haji ya gitu ya. Misalkan pilih toharoh ya toharoh, seperti itu. Jadi nanti akan kita gunakan di saat kita PPL, di saat kita micro teaching, di saat kita peer teaching, seperti itu. Nggih, Pak Bu, nggih, biar nanti kita nggak usah buat-buat lagi Bapak Ibu, karena nanti waktunya akan mepet, sehari itu sudah ada tugas sehingga ini dipakai untuk nanti. Dan ini Bapak Ibu, link ini nanti bisa digunakan untuk ketika UKIN Bapak Ibu. Kalau UKIN kan banyak sekali komponen yang akan diunggah, termasuk karya kita Bapak Ibu. Nah, karya kita ya dalam apa namanya, dalam waktu kuliah kayak gini itu nanti bisa dipakai, linknya bisa dipakai. Ada kita membuat pengembangan media, ya itu berarti link ini nanti dibuat pengembangan materi, membantu nilai begitu. Jadi Bu, mau tanya Bu. Monggo Pak. Nah, saya kan materinya tentang kurban dan akikah Bu kan? Iya. Boleh nggak Bu di YouTube saya kurban, di TikTok saya akikah gitu, boleh Bu? Di YouTube kurban, di TikTok akikah. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, nanti bisa kan yang dipakai untuk ngajar satu aja ya. Biar bervariasi, ya apa-apa Pak. Ya Bu, makasih Bu. Ya, oke.
Yang penting nanti ketika apa namanya kita ngajar itu kita butuh ini ya Pak ya. Ya kalau nanti mau buat lagi ya nggak apa-apa. Jadi semakin banyak. Cuman kalau ada waktu ya nanti ya. Kalau misalkan kepepet ya pakai yang sudah ada saja gitu. Nanti jadinya kalau jenengan semakin banyak membuat Bapak Ibu, walaupun tidak diunggah di LK ini nanti bisa membantu penilaian, penambahan penilaian di UKIN gitu. Oke, gitu. Monggo, ada yang mau disampaikan lagi, Pak Bu? Intinya video yang dipakai itu video kita ya, Bapak Ibu ya, bukan video orang lain ya. Bu, tanya Bu. Monggo. Ya, kalau misalnya kita sudah punya video yang lama nggak buat, kita boleh nggak pakai itu, gitu? Kita udah punya beberapa video pembelajaran gitu, pakai itu nggak perlu buat lagi, boleh nggak? Ada tanggalnya nggak Pak di dalam video itu? Ada tanggal uploadannya sih, kan kalau media ada jejak itu digitalnya di sana. Nah, kalau lebih aman pakai yang baru aja Pak. Oh ya udah, kalau itu nanti tak tag dan nanti tak re-upload ya. lagi aja. Nah, ya gitu. Oke, boleh lah monggo nanti kalau udah ada ya misalkan di re-upload atau di seperti apa yang jelas kita itu di tanggal setelah ini gitu loh. Supaya aman Pak. Oke. Dan enggak. Terus kemudian apa harus materinya sama Bu? Materinya harus sama dengan materinya yang harus kita yang kemarin-kemarin tuh di ATP ya. dan atau enggak? Yang kita pilih di TP-nya aja Pak. Kita hari ini milih TP apa yaitu materi yang disampaikan. Oke, baik Bu. Ya, mungkin bisa dikaitkan dengan LKPD tadi ya. Oke. Terus kemudian Bapak Ibu, itu nggih untuk medianya ya. Jadi kita tidak mengambil video orang lain ya, tapi kita buat sendiri video itu. Dan jangan lupa diberi identitas Bapak Ibu di video itu, misalkan apa namanya, tentang apa gitu ya. Kemudian kan kalau kita buka link itu kita lihat oh ini tuh ada orangnya, tapi ini siapa ya yang ngomong, namanya siapa kan nggak ketahuan ya. Jadi nanti supaya itu benar-benar kalau kita lihat itu yang buat panjenengan gitu, itu ada nama panjenengan di uploadannya itu. Apa namanya ya? Nama apa Pak jenenge Pak? Nama akun ya? Atau diberi keterangan lah di situ video pembelajaran Bu Yuni, misalkan Yuni siapa atau gitu ya, kelas sekian, itu dikasih supaya nanti benar-benar itu memang meyakinkan bahwa itu punya panjenengan. Kita juga bisa melihat wajahnya, belum tentu kita hafal namanya gitu. Oke Bapak Ibu, supaya jelas ya. Nah, oke, kemudian kita lanjut ke 5F. Nah, 5F juga mahasiswa membuat media berbasis aplikasi artificial intelligence. Nah, milih salah satu Bapak Ibu. Jadi nanti selain yang tadi itu kita juga diharapkan memilih salah satu ini berbasis misalkan kita buat PowerPoint berbasis AI, kemudian pencarian informasi berbasis AI, penyusunan soal berbasis AI, penelusuran sumber belajar artikel berbasis AI, monggo nanti bisa dipilih salah satu saja. Atau kalau mau saya mau penyusunan soal sama PowerPoint ya nanti ditulis di sini gitu. Itu tutorial Bu ya? Ditulis linknya. Bu, media itu tutorial. Kayak ya media, kita buat media apa ya, seperti kita buat PowerPoint misalkan materinya haji ya buat PowerPoint berbasis AI. Nanti sudah dikirimin belum Bapak Ibu apa namanya dari fakultas, dari kampus apa namanya referensi-referensi yang di PDF itu loh, sudah dikirim belum? Kemarin sih ada infonya Google Sheet juga bisa Bu. Iya, boleh ya. Monggo gitu ya. Itu nanti hanya untuk membantu di UKIN panjenengan supaya ada yang diupload gitu Bapak Ibu. Oh, itu saya udah punya Bu, tinggal disertakan aja kan Bu. Ya. Yang baru, yang intinya kebaruannya ya Pak. Ya oke lah, enggak apa-apa nanti. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nanti saya kirim ke Bu inilah apa namanya, ke Bu Eni ya. Mungkin panjenengan juga sudah dikirim dari kampus. Nah, kalau enggak ya nanti tak kirim lagi supaya nanti bisa panjenengan apa namanya
bisa untuk referensi ya. Oh, caranya membuat ini tuh bisa dilihat di YouTube ini gitu loh. Kayak misalkan panjenengan belum pernah membuat itu biar bisa belajar dari situ gitu ya, karena saya tidak akan mengajari caranya di sini Bapak Ibu, nanti panjenengan baca sendiri atau tak kirimi linknya, nah gitu, atau itu di PDF banyak sekali link-link yang referensi ya. Kalau sudah dikirim dari kampus ya sudah, kalau belum nanti saya kirim. Gitu Bapak Ibu, untuk tugas kita hari ini ada 3 ya, jangan lupa. Yang pertama apa? LKPD, yang kedua media YouTube dan TikTok atau bisa yang lain, yang ketiga media aplikasi AI ya, bisa dipilih yang lain ya, yang monggo yang panjenengan mampu. Itu saja Bapak Ibu dari saya untuk hari ini. Apakah sudah jelas? Ini yang ada, sudah ada yang mengupload 1 Pak Muhammad Taufik Akbar, tapi yang diisi hanya 5D saja. Nanti dicek lagi Bapak, yang 5 EF-nya masih kosong, belum ada linknya sama sekali. Ya Bu, nanti dikirim lagi, direvisi yang ada linknya. Misalkan Pak, ini kan tugasnya sesuai enggak dengan TP-nya, nanti dicek langkah kerjanya apa, soal-soalnya itu. Itu ya, monggo Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Izin Bu. Ya, monggo sinten Pak. Bu Eni, ya Bu Eni. Monggo Bu Eni. Mohon maaf Ibu, mau tanya, itu yang di-upload nggak harus berbasis AI kan ya? Boleh misalnya pakai Canva atau yang lain itu boleh? Yang di LK berapa? Yang di LK 5F. Oh ya nggak apa-apa. Kemarin udah ada info belum dari kampus, apakah boleh gitu, seperti itu? Pakai Canva kayak gitu? Kayaknya belum ya? Belum ada. Ya nggak apa-apa deh lah. Sebenarnya kita membuat media, bisa PowerPoint, atau media PowerPoint interaktif, ya itu juga boleh. Oh ya. Ya, yang penting maksudnya nggak harus PowerPoint yang berbasis AI, ngoten nggih, Bu? Ya, sebenarnya tuntutannya itu, Bu. Kan ya, nantilah seperti apa. Kalau bisa ya seperti yang dituntut, yang di tagihan ya, seperti yang di tagihan dari kampus gitu ya. Tapi kalau misalkan bisanya yang lain ya gimana lagi? Kalau nggak salah kemarin bisa di kuisis bikin soal itu termasuk AI ya Bu. Ya, oh kuisis itu termasuk PPT-nya Bu Eni ya. PPT-nya Bu Eni itu upload saja di Google Drive, nanti diganti menggunakan Google Slide, itu sudah jadi link, nanti sudah dari AI itu. Kayak gitu aja. Oh begitu ya. Oh iya. Nah, gitu nggih Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Nanti saling ini Bapak Ibu, saling bekerja sama ada antara satu dengan yang lain. Misalkan yang satu belum paham ya monggo di grup diramaikan. Ini piye, ini gimana? Barangkali ada teman-teman yang sudah sangat ini ya, sudah pernah mencoba berbagai aplikasi, membuat dan sebagainya, nanti bisa sharing-sharing seperti itu. Itu Bapak Ibu, monggo tadi siapa yang mau bertanya? Pak siapa? Sudah nggih? Sudah nggih Bapak Ibu semua ya? Sudah paham insya Allah ya? Tinggal monggo waktunya untuk mengerjakan ini besok masih hari Minggu, jadi ya masih ada waktu ya. Segera diupload kalau yang sudah selesai, kemudian jangan lupa setelah ini seperti biasa mengisi diskusi, nanti diberi identitas. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas waktunya di siang hari yang alhamdulillah panas ya. Semoga nanti dipermudah dalam mengerjakan tugas PPG ini. Nanti kita semua menjadi TP kita bisa kita penuhi begitu, bisa kita dapatkan, yaitu lulus di PPG ini. Amin, menjadi guru yang profesional.
Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, tetap semangat ya Bapak Ibu. Ya Bu. Waalaikumsalam. Baik.